عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada ilmu yang telah kita pelajari, dan senantiasa Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai langkah-langkah kita dan mengampuni segala dosa kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya di hari kiamat. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran kita sudah biasa kita kaji, yang mana pada kesempatan ini kita sudah masuk ke bagian yang kelima, yaitu poin yang kelima tentang tadzakkurul maut wa qisrul amal, yaitu senantiasa kita mengingat mati dan memperpendek angan-angan, karena sesungguhnya kematian itu adalah pemutus dari segala kenikmatan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru hadhihi al-ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah pemutus segala kenikmatan, pemutus segala kelezatan di atas muka bumi ini. Apa itu? Yakni al-maut, yaitu kematian. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang begitu besar dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ujian dan musibah yang kita lihat di mana-mana. Salah satunya di antaranya adalah pesawat yang jatuh, kemudian meninggalnya para ulama, kemudian terjadinya musibah di mana-mana, bencana banjir, gempa maupun gunung meletus, banjir bandang. Ini adalah teguran untuk kita agar kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan, yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu mudahnya menjadikan dunia ini hancur lebur. Yang tadinya orang bermegah-megah dengan kemewahan yang mereka miliki, namun tatkala Allah guncangkan di bumi ini, hancur semuanya. Dan yang biasanya kita lihat orang-orang yang naik pesawat pulang pergi, Masya Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaan-Nya. Semua isi yang ada di pesawat itu habis, tidak ada satupun yang selamat. Dan semoga mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang
kita rasakan sebagai manusia yang lemah, tidak mampu untuk menolong mereka, tidak mampu untuk mengembalikan mereka dalam kondisi seperti semula. Bahkan virus ini sampai sekarang pun semakin diperketat, ya. Di mana-mana kita lihat Satpol PP standby melihat dan memantau orang-orang yang berjualan semakin malam di razia dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kita sebagai manusia adalah manusia yang sangat lemah, yang mana tidak mampu untuk kita lakukan kekuasaan yang lebih dari biasanya. Ini menunjukkan agar kita betul-betul mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini, mudah-mudahan berapa menit kemudian menjadi petunjuk bagi kita, menjadi ilmu bagi kita, agar kita benar-benar bersabar, benar-benar kuat, benar-benar bertambah iman kita untuk beramal saleh, untuk senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat kematian ini, apapun yang kita ingin lakukan akan semakin mengurangi dari kenikmatan. Orang yang bahagia, terlalu bahagia dengan mengingat kematian, dia akan mengurangi kebahagiaannya di atas muka bumi. Dan orang yang terlalu sedih dengan mengingat kematian, dia akan berkurang kesedihannya. Orang yang di atas musibah atau ujian dengan mengingat kematian, dia akan berkurang rasa kesedihannya. Maka itulah hikmah di antaranya kita mengingat kematian. Maka di sini disebutkan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah tabaraka wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, ya, akan merasakan namanya kematian. Dha'iqah, pasti akan merasakan kematian. Yang biasanya kita mengumumkan, ya, kematian seseorang, si fulan telah meninggal dunia, kita mengumumkan kematian seseorang. Tapi kita juga akan diumumkan kematian kita, entah kapan. Kita tidak tahu kapan waktunya. Minggu lalu ketika saya selesai mengajar, ketika saya mau berangkat sholat maghrib, tetangga tempat saya ngajar tersebut mengajak saya untuk berangkat ke masjid memakai motor. Ustaz, ayo barang naik saya. Saya bilang, Anda jalan saja, kebetulan sudah dekat masjid. Ternyata di hari Selasanya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya kematian. Padahal hanya jarak 3 hari dari kedatangan saya ketika saya ngajar, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ngobrol barang dia sehat, tapi dengan ingat kita kematian, tidak ada yang mampu untuk menghalangi. Fa'idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, tidak ada yang mampu untuk memajukan waktunya, tidak ada yang mampu untuk mengakhirkan waktu. Waktunya mati, kita harus siap menerima. Nah, ini begitu cepatnya Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang untuk menghadap kepadanya. Maka setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Bukan sekarang balasan kita. Sekarang ini hanya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita hidup di atas muka bumi. Dan semua orang mendapatkan yang namanya rezeki, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir. Semua mereka dapatkan yang namanya rezeki.
Subhanallah, kalau kita renungkan jemaah sekalian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar butuh kepada Allah. Kalau sekiranya kita tidak butuh, mungkin dalam satu komplek itu kita mungkin bisa penuhi kebutuhan mereka. Tapi ternyata kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tetangga kita yang dalam kondisi sakit, ya, atau dalam kondisi membutuhkan dari segi makanan maupun yang lain. Ini baru satu orang, kita pun merasa sangat direpotkan. Lalu bagaimana dengan satu komplek? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Allah berikan. Bukan hanya manusia saja, bahkan binatang juga Allah berikan rezeki. Ini menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Adapun kita manusia yang sangat lemah, manusia yang sangat miskin. Lalu apa yang kita bisa banggakan? Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita nanti di hari kiamat. Balasan atas amal perbuatan kita nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, kata Allah. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka Jahannam, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, ini dia balasan kita yang kita harapkan. Faqad faz, maka dia sungguh telah beruntung. Keberuntungan kita setelah kita memasuki pintu surga, bukan sekarang keberuntungan kita. Makanya ujian, cobaan, kematian itu akan kita rasakan semua. Tidak akan pernah mulus dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha, kemudian dengan usaha kita mulus semuanya, mendapatkan keuntungan, terus kita mendapatkan keuntungan dan kenikmatan. Pasti ada ujian dari usaha kita ini. Entah karena sebab kita lalai dari mengingat Allah, entah karena sebab kita banyak meninggalkan hal-hal yang Allah wajibkan. Maka itu adalah salah satu sebab yang menjadikan kita mendapatkan ujian maupun musibah. Kemudian wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan penipuan semata. Dunia hanyalah tempat kita beramal. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Jangan sampai kita menjadikan dunia ini kecintaan kita lebih dari kecintaan menuju akhirat. Ketika kita hanya sementara, kita hanya berapa waktu di dunia ini, kita hanya singgah untuk menjadi bekal menuju akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya kita semua pasti akan merasakan kematian. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Luqman ayat yang ke-34, Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu. Jiwa kita ini atau kita secara sendiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan esok hari. Tidak ada yang tahu. Ya, semuanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kalian tidak akan tahu di manakah kalian meninggal dunia. Maka pelajaran yang sangat berharga, ya, adalah ketika pesawat yang berangkatkan menuju Pontianak terjatuh begitu cepat. Dalam jangka 4 menit penerbangan di atas udara, jatuh seketika. Yang mana mereka berharap sekali bertemu keluarga mereka, membawa anak dan cucu mereka untuk berangkat bertemu dengan keluarga mereka. Ada yang memiliki tugas untuk bisa menyelesaikan tugas pekerjaan, dan masing-masing punya tujuan. Mereka semua
antri untuk check in menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengingat dirinya atas hari itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk meninggal di dasar lautan yang tidak ada jasad yang utuh di dalamnya. Ini renungan yang sangat dalam bagi kita semua, yang dalam seketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka semua. Tidak ada satupun yang selamat di antara mereka. Semuanya dari isi pesawat. Lalu apa yang bisa kita lakukan jemaah sekalian? Kita hanya bisa merenung dan mentadabburi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas kejadian. Ini bukan menjadikan kita sebagai bahwasanya kita sebagai manusia kuat, ya, menjadikan kita saya mampu untuk kemana-mana. Melainkan ini jadi renungan agar kita betul-betul berpikir ketika kita naik ke dalam pesawat, kita untuk berdoa, munajat kepada Allah. Kita tidak tahu dari pesawat yang kita tumpangi ini adalah akhir dari hayat kita. Kemanapun kita pergi, baik kita berkendaraan di atas darat maupun di udara maupun di lautan, maka kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, kalau kita sudah senantiasa memperkuat iman kita, memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi yang kita harapkan agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Semuanya insyaallah, semoga kita termasuk orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadul maut qala rabbi irji'un. Ketika mereka didatangi oleh kematian, ya, orang-orang kafir ketika mereka didatangi dengan kematian, apa yang mereka katakan? Qala rabbi irji'un. Mereka berdoa, ya Allah, kembalikan kami ke muka-Mu, kembalikan kami untuk hidup lagi. Ya Allah, mereka minta untuk dikembalikan di atas muka bumi ini. Apa yang mereka mau kerjakan? La'alli a'mal salihan fimma tarak, supaya saya bisa beramal saleh. Karena dahulunya saya di dunia banyak lalai, banyak tidak mengingat kepada Allah, banyak tidak beramal saleh. Maka saya ingin kembali di atas muka bumi untuk beramal saleh. La'alli a'mal salih, supaya saya bisa melakukan amal perbuatan yang saleh. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, kalian tidak akan bisa kembali. Buktinya bagaimanapun kita cinta kepada orang yang kita cintai, ketika dia meninggal dunia tidak bisa kembali. Tidak bisa kita kembali. Bagaimanapun kecintaan kita kepada mereka, kalau sudah waktunya, sudah. Kita hanya bisa ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa doakan semoga dia mendapatkan yang terbaik di sisi. Maka kata Allah Ta'ala, sekali-kali tidak akan bisa dikembalikan manusia yang sudah meninggal dunia itu, walaupun mereka berangan-angan yang sangat baik untuk bisa beramal saleh di atas muka bumi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sekedar ucapan saja. Itu hanya sekedar angan-angan saja. Jika mereka dikembalikan di atas muka bumi ini, mereka juga akan tetap kembali lalai, kembali lengah dari beramal saleh.
maka Allah tetapkan orang yang meninggal dunia sudah. Mereka tetap dalam keadaan mati dan akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Dan di belakang mereka barzah, kematian, tempat mereka sudah menunggu sampai hari kiamat. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan kalau sudah meninggal dunia. Inilah peringatan kepada kita semua agar benar-benar kita menjauhkan yang namanya perbuatan angkuh, perbuatan riya. Apa yang bisa kita harapkan dari manusia yang menyanjung kita? Apa yang kita bisa harapkan dari sanjungan manusia yang kita banggakan dari mereka? Tidak ada. Orang-orang yang membanggakan diri sum'ah ingin didengar amal perbuatan mereka. Tidak ada yang kita bisa banggakan dari itu. Dan apa yang kita kerjakan belum tentu itu akan menjadikan kita selamat di akhirat. Kalau kita melakukan amalan kemudian kita disanjung, kemudian kita mengharapkan sanjungan dari manusia, itu akan habis semua amalan kita. Dan kita akan habis semuanya. Maka tidak ada yang kita bawa. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibai faqala kun fid dunya gharib aw 'alim sabil. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya. Kemudian beliau bersabda, kun fid dunya gharib. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang yang asing. Bagaimana kalau kita mendatangi suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi, kemudian kita merasa asing di situ? Maka rasakan hal itu kita di dunia sama seperti kondisi pada saat ini. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah mengetahui hakikat dunia ini. Karena beliau sudah diperlihatkan bagaimana bentuk neraka dan siksaannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewahyukan beberapa wahyu yang begitu kuat dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengetahui hakikat dunia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Ibnu Umar, jadilah kalian di dunia ini seakan-akan orang asing, atau abir saja, atau seperti orang yang dalam perjalanan. Ketika kita dalam perjalanan, kita butuh singgah. Kita singgah sementara, kemudian kita melanjutkan perjalanan kita. Singgahnya kita ini kita anggap dunia kita yang tempat kita singgah sementara. Dari rahim ibu kita dikeluarkan ke muka bumi ini. Tujuan kita adalah akhirat. Maka persinggahan kita sementara di atas muka bumi ini manfaatkan dengan sebaik untuk beramal saleh, untuk banyak mengumpulkan amal-amal agar kita ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Umar juga, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadhiru as-salah. Jika kalian berada di waktu sore hari, maka janganlah kalian menunggu waktu subuh. Maksudnya kita manfaatkan amal perbuatan yang lebih bermanfaat untuk diri kita. Jangan kita menunggu esok hari. Ketika kita ingin melakukan amal perbuatan saleh di hari itu, maka lakukan dengan segera. Kita ingin menginfakkan harta kita di jalan Allah, segera infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita katakan besok, jangan kita katakan lusa, jangan kita katakan nanti, bulan depan dan lain sebagainya. Ketika Allah berikan kesempatan di waktu itu, maka segera. Jangan kita tunda-tunda waktunya.
Ini maksudnya idza amsayta fala tantazir shalah. Jika kalian berada di waktu sore, jangan kalian tunggu waktu subuh. Wa idza asbahta fala tantazir masa. Apabila kalian berada di waktu subuh untuk beramal, maka jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika li maradik. Maka jadikanlah untuk beramal, ya, jadikan kesehatan kalian untuk beramal, jangan tunggu waktu sakit. Ketika kita sudah diberikan sakit oleh Allah, maka kita tidak bisa melakukan apa. Maka kalau kita datang kepada rumah sakit, tanyakan kepada pasien-pasien yang ada di sana, apa yang mereka ingin lakukan? Pasti mereka ingin sembuh, ingin sekali bisa sholat berjamaah, ingin sekali duduk di pengajian. Itu yang mereka inginkan. Ingin sekali bisa jalan, menghirup udara yang segar. Namun mereka kaku, sekujur tubuhnya tidak bisa bergerak. Ketika mereka mau bangun, semua badan yang dirasakan sakit. Ya, maka sebelum kita sakit, gunakan, manfaatkan waktu sehat kita untuk beramal. Wa min hayatika li mautik. Manfaatkan masa hidup kita sebelum datang mati kita. Jadi sebelum datang kematian kita, manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah poin yang pertama, bagaimana kita senantiasa mengingat kematian. Tujuan kita mengingat kematian ini adalah agar kita mengetahui diri kita sebagai manusia, hamba Allah, bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang kita miliki, tidak ada yang kita bisa banggakan. Apa yang kita banggakan saat ini itu semua akan sirna, semua kita akan tinggalkan. Tatkala kalau kita melihat bencana alam yang banjir, gempa semuanya, itu ternyata seperti sampah. Ya, seperti sampah. Rumah-rumah yang tadi mewah Allah hancurkan dengan cepat sekali. Air yang begitu besar mengalir, ya, sehingga menutupi rumah-rumah mereka. Kadang tatkala mereka sudah airnya sudah surut, kita lihat bagaimana kondisi dunia yang tadinya dibencanai oleh Allah SWT dengan banjir, semuanya seperti sampah. Maka apa yang kita lakukan? Itu semua sebagai pelajaran bagi kita semua, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin jauh, agar kita semakin dekat dengan Allah. Karena sekarang Indonesia ini banyak sekali pemikiran-pemikiran, banyak sekali maksiat yang dilakukan. Bahkan pemuda-pemudi sekarang bangganya mereka mempertontonkan aurat mereka. Dan mereka tidak tanggung-tanggung, tidak ada malu. Ya Allah, media-media yang begitu semakin mudah mempertontonkan aurat-aurat mereka, dan mereka tidak ada malu-malu. Dan itu semua sudah tersebar di mana-mana. Sedikit mereka lakukan tindakan-tindakan yang aneh, yang gila, diviralkan, menjadikan orang bisa terkenal. Ya, begitu aneh zaman kita sekarang. Sedikit hal-hal yang agak unik, ya, yang agak gila dilakukan oleh orang menjadi gila. Tapi tatkala kita mendengarkan seorang anak yang hafal Quran 30 juz, satupun tidak ada yang mengkagumi orang tersebut. Mereka hanya mengatakan biasa saja. Tapi tatkala mereka melihat, ya, anak-anak yang pinter joget, goyang dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang luar biasa. Diundang stasiun TV dan lain sebagainya begitu cepat, ya, karena masih kecil. Ya Allah, dan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh negara terjadi. Maka ini pelajaran bagi kita semua. Semoga Allah melindungi
negara kita yang kita cintai ini, dan melindungi keluarga kita, melindungi semua jamaah kita yang senantiasa beramal saleh, menjaga dan memelihara tempat ibadah yang Allah cintai. Kemudian kita masuk ke poin yang keenam. Ya. Poin yang keenam adalah ma'rifatu qimatud dunya wa 'adam baqaiha. Poin yang keenam ini adalah kita mengetahui bagaimana qimah, harga atau bagaimana bagian dari dunia ini. Wa 'adam baqaiha, dan kita ketahui bahwasanya di atas muka bumi ini tidak akan selamanya hidup. Tidak semuanya kekal abadi di atas muka bumi ini. Semuanya akan hancur. Ya, dunia ini semuanya akan hancur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir, Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Fala taghurrannakum al-hayatud dunya. Maka janganlah kalian diperdayakan oleh dunia. Kalau manusia sudah diperdayakan oleh dunia, mereka akan merasakan diri mereka hidup di atas muka bumi ini selama-lamanya. Dia mampu membuat nyawa mereka rasakan seperti itu. Apapun yang mereka inginkan dia langsung beli. Dan mereka dengan bangganya mengatakan, ini adalah kemampuan yang saya lakukan, ini adalah kecerdasan yang saya dapatkan, maka saya bisa membeli ini dan membeli. Dengan bangganya mereka mempertontonkan harta mereka. Ya, sekarang ini kan konten-konten yang lagi banyak menyebar itu memperlihatkan kekayaan dan penghasilan mereka, membuat orang-orang yang di bawahnya merasakan sedih untuk mencari uang hanya dapat 2.000 saja begitu sulit. Ketika mereka ngamen di pinggir jalan untuk dikasih dari orang-orang yang mereka harapkan gopek saja begitu sulit. Tapi orang-orang di balik sana, mereka dengan bangganya memperlihatkan ya kemewahan mereka, membeli kendaraan yang begitu mahal, ya, mengatakan sangat murah dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi bencana bagi kita semua. Ya, maka jangan kalian diperdayakan oleh dunia. Dan janganlah kita diperdayakan oleh syaitan yang senantiasa memperdayakan manusia. Karena syaitan itu adalah sumber dari memperdayakan manusia, bagaimana mereka bisa lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Supaya bagaimana mereka bisa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan lagi menjadi teman sekarang. Kesempatan syaitan untuk bisa mendapatkan teman nanti di neraka jahanam. Karena tidak mau mereka, syaitan ini sendiri diusir dari surga. Tak mau saya sendiri yang diusir. Saya mau cari teman supaya saya ada teman nanti di neraka jahanam. Itu janji syaitan. Ya. Janji syaitan akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kiri dan kanan mereka, agar mereka jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum matsal hayatid dunya." Berikanlah permisalan kepada mereka, ya, tentang kehidupan dunia ini. Bagaimana permisalan kehidupan dunia ini? Kama anzalnahu minas sama. Kehidupan dunia ini bagikan air yang diturunkan dari langit. Fakhtadata bihi nabatul ardh. Kemudian air itu dicampur dengan
biji-bijian yang ada di atas muka bumi ini. Fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Kemudian bijian-bijian tersebut tumbuh menjadi pohon, tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan dan membuah dengan hasil buah yang lezat dinikmati oleh manusia. Akan tetapi ada masanya dari buah tersebut, dari pohon tersebut, dari tumbuh-tumbuhan itu memiliki masa. Fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Kemudian pada masanya akan kering dan ditiup oleh angin. Jadi dunia yang kita tempati ini akan ada masanya. Begitu juga manusia memiliki masa tenggang. Ya, kartu juga yang kita miliki memiliki masa tenggang. Kalau kita tidak pernah isikan pulsa, mati. Ya. Tetapi itu adalah ciptaan manusia. Bisa kita bikin lagi, bisa kita bentuk lagi kapan saja. Dan itu bentuknya benda, ya, bisa dihancurkan, bisa dibuat lagi. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia ini dengan permisalan air yang diturunkan dari langit, kemudian hiduplah tumbuh-tumbuhan. Dan tidak lama kemudian tumbuhan tersebut kering dan ditiup oleh angin, berterbangan. Wa kana Allah 'ala kulli syai'in muqtadira. Itu semua Allah mampu melakukannya. Ya, itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana manusia tidak bisa dan tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan dunia ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la 'aisha illa 'aisha al-akhirah. Ya Allah, ya tidak ada kehidupan melainkan kehidupan yang mulia, yaitu kehidupan akhirat. Nabi SAW menyampaikan sabdanya ketika beliau melihat keluar pada pagi hari, melihat sahabat-sahabatnya yang masih menggali parit di pagi hari. Melihat sahabat-sahabatnya di pagi hari, masih melihat mereka menggali parit. Kemudian Nabi SAW melihat mereka dalam keadaan capek, lelah, letih. Terus mereka kerjakan, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la 'aisha illa 'aisha al-akhirah. Tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat yang lebih mulia melainkan kehidupan akhirat. Karena di masa kita hidup di dunia ini pasti lelah. Untuk mendapatkan akhirat saja pasti lelah. Maka kapan kita istirahat? Kalau kita kapan kita bisa istirahat? Nanti di surga kita istirahat. Sekarang di dunia waktunya, masanya lelah, letih, susah, payah. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam yattabi'ul mayyit thalatha. Ya. Mayit akan diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Akan kembali, ya, 2 hal dan akan tinggal bersama mayit 1, yaitu yattabi'u ahlahu wa malahu wa 'amaluhu. Yang mengikuti si mayit adalah keluarganya, hartanya dan amal perbuatannya. Fayarji'u ahlahu wa malahu. Dan akan kembali keluarganya dan hartanya akan kembali pulang. Wa yabqa 'amaluhu, dan akan yang menemaninya di alam kubur hanya amal perbuatan. Maka perbanyaklah amal perbuatan kita, amalan yang saleh, agar bisa menemani kita nanti di alam kubur. Kemudian masih dari diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah, fayasbiru fin nar sibgha,
thumma yuqal ya ibn Adam hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'imun qad fa yaqulu la Allah ya Rabb. Ya. Nanti ya di hari kiamat kata Rasulullah SAW akan didatangkan dengan orang yang memiliki kekayaan di atas muka bumi, memiliki kekayaan dan kenikmatan di dunia, ya, kenikmatan, kemewahan, kelezatan yang mereka rasakan di atas dunia ini, nanti dia di kiamat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min ahli nar, dan dia termasuk penghuni neraka. Orang kaya raya, kenikmatan di dunia dia nikmati, semua fasilitas dia rasakan, namun dia termasuk dari penghuni neraka. Kemudian kata Allah SWT, "Fayasbiqu fin nari sibgha." Dicelupin di neraka sekali saja. Cuma sekali dicelupin di neraka. Ya. Baru sekali dicelupkan oleh Allah SWT ke dalam neraka Jahannam, kemudian dikatakan kepadanya, "Ya ibn Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qad?" Apakah kamu melihat kebaikan sedikit pun dari neraka yang kamu celupkan tadi? Hal marra bika na'im? Apakah kamu melihat kenikmatan sedikit pun dari yang kamu rasakan tadi? Kemudian apa jawaban si hamba ini? Fayaqul la wallahi rabb, saya tidak menemukan kebaikan, saya tidak menemukan kenikmatan. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan bagaimana siksaan di neraka Jahannam. Karena dia di dunia mendapatkan kenikmatan yang begitu melimpah ruah, tidak pernah merasakan yang namanya lelah, tidak pernah merasakan namanya sedih. Ya. Karena tatkala mereka mau keluar dari rumah langsung masuk mobil, dari mobil langsung berkendaraan jalan menuju manapun yang mereka inginkan. Mereka menikmati kehidupan ini dengan senikmat-nikmatnya. Namun dia termasuk di penghuni neraka Jahannam, kemudian diperintahkan oleh Allah SWT untuk dicelupkan dalam api neraka Jahannam, dan mereka merasakan bagaimana siksaan neraka Jahannam. Kita mohon perlindungan agar kita dijauhkan dari neraka Jahannam. Jangan sekali-kali kita merasakan yang namanya neraka Jahannam. Dijauhkan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala dengan sejauh-jauhnya. Kemudian wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Kemudian didatangkan lagi seorang hamba yang susah, ya. Susah sekali kehidupannya di dunia, miskin di dunia, tidak memiliki apa-apa. Ya. Tetapi apa? Min ahlinan, dia termasuk penghuni surga. Masya Allah. Nyakit di dunia, tidak merasakan kenikmatan sedikit pun di dunia, tapi dia termasuk dari penghuni surga. Fayusbiru sidghatan fil jannah, kemudian disuruh masuk sekali saja ke dalam surga. Ya. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan, ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qad? Hal marra bika shiddatul qad? Kemudian tatkala itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai anak-anak, apakah kamu melihat kesedihan, kesengsaraan di dalam surga? Ya, apakah kamu melihat kesusahan di dalam surga? Apa dia jawab? Yaqulu la wallahi ya Rabb, ma marra bi sulqat wa la ra'aitu shiddatal qad. Demi Allah ya Allah, tidak pernah saya melihat kesedihan, kesusahan dan kesulitan di dalam surga itu. Ini menunjukkan bahwasanya kemudahan dan kenikmatan yang Allah berikan baru sekali, ya, baru melihat saja bagaimana rupa surga itu sudah merasakan nikmat yang luar biasa. Ya, maka kata al-alif di sini fal ta'lam idzan anna sibghatan wahidah fi an-nar tunsika kull taladuzin birriya'i wa hubbu sana'in nas alaih. Maka ketahuilah, kata ulama bahwasanya celupan sekali saja di neraka Jahannam itu menjadikan kita lupa atas kelezatan dunia, lupa kepada kelezatan riya, ya,
ingin sekali disanjung, ingin sekali dipuji. Wa hubbu sana'in nas, dan mencintai dan suka sekali dipuji oleh manusia. Ya, ini menjauhkan kita dari mengingat ya bagaimana banyak orang yang menyanjung kita. Dan sekarang kita kan berbangga banyak followernya, berbangga banyak like-nya, berbangga banyak komentarnya. Berapa komentar yang mengomentari video? Wah, trending ini. Ya, berapa followermu? Naik follower, naik subscriber. Masya Allah. Dan itu tanpa kita sadari jemaah sekalian. Tanpa disadari. Karena mereka semakin nikmat di dunia ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perkara riya dan suka disanjung oleh manusia. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq dakhilan min ba'd al-'aliyah wan-nas kafatahu famarra bi-jali asad mayyit أسرق ميت فتناوله فأخذ بأذنيه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau melewati pasar. Beliau masuk ke dalam pasar, kemudian di bagiannya ada bagian yang agak tinggi. Kemudian di sana ada orang dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh orang tersebut. Famarra bijadi asad mayyit. Kemudian beliau melihat seekor kambing, ya, yang telinganya sudah cacat. Mayyitin, kemudian dalam keadaan mati, bangkai, ya, udah cacat, bangkai, ya, kambing mati. Fatanawalahu fa'akhadha bi udhunihi summa qala. Kemudian Nabi SAW ya mendekati kambing tersebut, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirham. Siapa yang mau memiliki kambing ini atau yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Nabi SAW menawarkan kepada para sahabatnya dengan harga yang murah, ya, dengan 1 dirham. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna bihi. Kemudian para sahabat menjawab, saya tidak mau ya Rasulullah, tidak mau dengan barang yang sudah mati yang seperti ini, bangkai. Kita bisa bikin apa dengan bangkai ini? Ya, karena keyakinan para sahabat kalau sudah bangkai haram dimakan, tidak bisa lagi dinikmati. Dan terlebih lagi kambing, kalau dia pun dalam keadaan hidup, dia cacat. Ya, kalau sudah cacat, sakit, ya, tidak bisa dinikmati. Ini sudah cacat, kemudian bangkai. Summa qala atuhibbuna annahu lakum. Ya udah, kalau itu enggak usah dibayar, ambil sudah. Ya, kata Nabi SAW, jangan dibayar dengan 1 dirham, tapi ambil. Ya, qala wallahi law kana hayyan kana aiban annahu asafa kaifa humayyi. Ya, para sahabat menjawab, demi Allah ya Rasul, ini kalau sekiranya hidup pun dia masih dalam keadaan aib, masih dalam keadaan cacat. Lalu bagaimana dia dalam keadaan cacat kemudian mati, bangkai? Siapa yang mau, wahai Rasul? Tidak ada yang mau. Ya, hidup dalam keadaan cacat, ini sudah bangkai, cacat. Ditawarkan cuma-cuma oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala fa wallahi lad dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaik. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini lebih hina. Ya, dunia ini lebih rendah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai. Ya Allah.
Ini namanya permisalan yang gambaran yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kehinaan dunia ini. Kalau sudah jadi bangkai, siapa yang mau? Maksudnya bagaimana? Kalau orang sudah mengetahui hakikat dunia ini, bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini, ditawarkan saja dia tidak mau. Karena yang diingat adalah akhirat. Bagaimana kenikmatan akhirat itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Karena kita belum merasakan, ya, karena kita belum merasakan. Yang masih kita rasakan adalah kenikmatan hidup saat ini. Maka kita juga yang masih hidup kalau ditawarkan mati masih bingung, ya, masih bingung bagaimana kondisi kita kelak di hari kiamat. Mau mati kan, ya, keluargamu akan dijamin semuanya. Tapi belum tentu dengan jaminan manusia, ya, belum tentu dengan jaminan manusia akan selamat, ya, karena menghidupi diri sendiri itu belum bisa. Lalu bagaimana menghidupi orang-orang? Ya, kita hidup dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Kita mendapatkan pakaian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Jodoh pun kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan semuanya bilang itu. Jodoh di tangan Tuhan. Tapi dengan bangganya mereka, ya, memperlihatkan, mempertontonkan istrinya, ini loh istri saya. Dia tidak mengingat bahwasanya jodoh itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempertontonkan kenikmatan dunia yang mereka bisa beli, kemewahan yang mereka bisa dapatkan. Tapi mereka tidak tahu itu datangnya dari siapa, yang mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang manusia berlomba-lomba untuk membanggakan kenikmatan dan kemewahan dunia yang mereka raih. Kemudian, ya, dua hadis lagi, ya, sebagai penutup. Kemudian hadis yang selanjutnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Di penjara, ya, bagaimana orang itu bisa merasakan kesederhanaan, keterbatasan, ya. Di penjara itu mereka terbatas, tidak boleh keluar dari batasan-batasan yang sudah ditentukan. Makanan pun tidak terlalu bisa ditentukan dengan menu-menu sendiri. Apa yang ada kita bisa makan. Apa yang disajikan itu yang mereka makan. Dan mereka harus mengikuti aturan-aturan yang ada di penjara tersebut. Kalau mereka melanggar dari aturan itu, mereka akan dihukum lagi dan begitu terus. Kalau sekiranya kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang di penjara, rutinitas mereka, mungkin kita akan merasakan nikmat pada diri kita. Karena kita mau kemana aja bebas. Kita diajak kemana saja oleh orang, ya, teman kantor, orang tua, saudara, jamaah, mengajak kita kemana pun bebas. Dan kita mau makan apapun bebas, ya. Namun kebebasan kita juga di muka bumi ini, walaupun tidak seperti teman-teman dan saudara-saudara kita yang di penjara, kita juga punya ketentuan, batasan. Jangan sampai mencuri, jangan sampai berzina, jangan sampai minum khamar. Jaga batasan-batasan kalian. Lakukan sholat, berbakti kepada orang tua, beramal saleh, baca Quran, dan lain sebagainya dari ketaatan-ketaatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini batasan-batasan orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir lebih bebas lagi. Mereka tidak mau sholat, mereka tidak beriman, mereka tidak bersedekah, mereka semaunya. Apapun yang mereka lakukan.
Dan di antara orang-orang yang beriman ada yang mengikuti gaya hidup mereka. Ya, ada yang mengikuti gaya hidup orang-orang kafir. Nah, maka ini yang harus kita hindari, ya, walaupun itu adalah kecil, karena dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Biarkan mereka mendapatkan kenikmatan yang banyak, karena itu akan menjadi siksaan bagi mereka nanti di akhirat. فإذا أردت أن تكون في سجن الدنيا وجنة الآخرة فاسجن نفسك عن رياء وحب السمعة والشهرة. Kata muallif, apabila kalian ingin menjadi merasakan dunia ini seperti penjara dan surga nanti di akhirat, maka penjaralah jiwa kalian. Jiwa kita ini harus kita penjara. Penjara dari apa? Penjara dari riya, penjara dari sum'ah, penjara dari syuhrah, terkenal. Ya Allah, ini orang sekarang ingin terkenal sebenarnya. Ya, mereka bikin konten-konten supaya apa? Terkenal. Ada banyak orang yang sekarang dipanggil karena sebab konten yang tidak ada manfaatnya sebenarnya, tapi dia bisa terkenal. Dipanggil ke TV, diperlihatkan, diwawancarai, semuanya dilakukan. Kenapa pengen terkenal? Terkenal seseorang terus bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan follower, bisa mendapatkan like dan lain sebagainya. Ini jangan sampai menjadi penyakit bagi kita semua. Kemudian satu lagi hadis sebagai penutup, yang dibawa oleh sahabat Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, qala Rasulullah alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Jika sekiranya dunia ini sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan janah ba'udah, yaitu sayap nyamuk. Sekiranya dunia ini sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan janah ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma. Tidak mungkin Allah memberikan satu teguk minuman kepada orang kafir. Tapi Allah melihat dunia ini sangat hina. Makanya sudah, siapa saja yang hidup di dunia ini, kalau sekiranya dunia ini sebanding di sisi Allah dengan sesayap nyamuk, maka satu orang kafir pun tidak ada yang bisa, satu teguk minum tidak ada yang bisa dapat minum. Pasti hanya orang yang beriman semuanya yang mendapatkan kenikmatan ini. Tapi tidak ada bandingan, sedikit pun dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat planet bumi dan planet-planet yang ada di angkasa ini, kalau kita lihat ternyata planet bumi paling kecil dibandingkan matahari dan planet-planet yang lain. Dan kalau kita lihat dari planet bumi itu kecil, kemudian kita lihat dari diri kita, akan lebih kecil lagi untuk manusia di situ. Makanya Allah sangat mudah untuk menghancurkan bumi ini. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, memperbanyak doa agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik, perbuatan riya, perbuatan sum'ah, perbuatan angkuh, ingin terkenal, perbuatan-perbuatan yang mazmumah, yang buruk, maka dengan itu kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keridhaannya, diampuni segala dosa-dosa kita, dan kita renungi selalu agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita cukupkan, semoga ada manfaatnya. Tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni kita semua dan mengangkat derajat kita, rahmati semua langkah-langkah kita, memberkahi semua urusan kita, dan dimudahkan segala urusan-urusan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, dengan itu kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi